Beyond Time, bab 536-537. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Meskipun kehendak ilahi itu hanya berasal dari istana kekaisaran yang pernah dikunjungi Su King sebelumnya, semua mata di atas semua istana kekaisaran di seluruh dunia roh kuno berkedut. Kenyataannya adalah, pertemuan itu lebih membuat frustrasi kaisar roh kuno daripada apapun sejak aura takdir yang terhormat kuno menghancurkan spesiesnya dan mengusir mereka ke tempat ini. Mengingat kepribadiannya dan kejayaannya di masa lalu, mungkin untuk menebak keadaan pikirannya ketika dia mengakhiri pertemuan itu dengan berteriak, "Pergi sana, sekarang." Di matanya, Su King adalah serangga. Bagi seekor serangga untuk menarik perhatian ibu merah untuk dijadikan ancaman dan mengambil jiwa yang telah dipersembahkan kepadanya, yah, itu satu hal. Tapi kemudian Su King memeras sebagian aura takdir roh kuno miliknya. Itu adalah penghinaan dan ketidakufaan yang luar biasa sehingga butuh berbulan-bulan baginya untuk tenang setelah Su King pergi. Dan sekarang, orang ini berani kembali. Kaisar roh kuno tidak lagi sejaya dulu, dan kemampuan mentalnya telah menurun setelah kejatuhannya. Ia tidak bisa berpikir sedalam dulu, dan pikirannya lebih sederhana dari sebelumnya. Namun, ia tetap bangga seperti biasanya. Dan dari segi kepribadian, ia masih seorang kaisar kuno yang terhormat. Baginya, kaisar kuno ketenangan kegelapan adalah anggota generasi muda. Oleh karena itu, setelah merasakan aura yang familiar ini, reaksi pertamanya adalah menjadi sangat marah. Saat kehendak ilahinya meluap ke dunia roh kuno, semuanya bergetar hebat. Jiwa-jiwa di langit semuanya mendongak. Merasakan amarah kaisar, mereka melolong tanpa suara, menciptakan gelombang suara tak terlihat yang menyebar. Di darat, zombie-zombie ganas yang tak terhitung jumlahnya mengangkat pedang tulang mereka di atas kepala. Sungai dunia bawah bergejolak saat banyak makhluk raksasa dan mengerikan muncul dari air. Awan di langit bergejolak sama hebatnya saat panji-panji perang hitam muncul dan pasukan megah dengan ribuan pria dan kuda muncul entah dari mana. Permusuhan berkecamuk di seluruh penjuru dunia roh kuno. Kemudian sebuah pusaran besar muncul di atas gunung daging di istana kekaisaran yang sebelumnya dikunjungi Su King. Itu adalah lokasi yang sama tempat Su King mengirim Lingard pergi, dan tepat di depan mata besar kaisar roh kuno. Suara gemuruh muncul dari pusaran air saat dua sosok muncul. Yang satu besar, yang satu kecil. Yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan. Yang besar tingginya sekitar 90 meter. Yang kecil seukuran orang normal, dan sedang memegang jari yang besar. Mereka hampir tampak seperti teman dekat yang melangkah ke pusaran itu bergandengan tangan. Kau membawa kaki tangan. Mata raksasa itu terbuka lebar, menyebabkan cahaya keemasan menerangi langit dan bumi. Segala sesuatu bergelombang dan terdistorsi saat mutagen unik menyebar, melarutkan semua kekuatan luar dan menekannya. Otoritas ilahi kaisar roh kuno meletus dari mata itu. Kekuatan otoritas ilahi itu, ketika difokuskan pada musuh, akan membuat luka apapun yang ditimbulkan 10 kali lebih buruk. Luka ringan akan menjadi luka serius, dan luka serius akan mengakibatkan kematian. Sebelum kedua sosok itu sepenuhnya muncul dari pusaran, mereka menggigil saat otoritas ilahi mulai memengaruhi mereka. Yang di sebelah kiri memiliki tubuh dewa yang mulai hancur. Sosok di sebelah kanan memiliki tubuh transparan yang seketika menghilang, memperlihatkan wajah yang hancur. Wajah yang hancur itu, setelah menyadari sekelilingnya, tampak sangat terkejut. Bahkan, ini adalah pertama kalinya ekspresi yang begitu terdistorsi muncul di wajah wakil gubernur. Bahkan sebelumnya, ketika semua rencana dan skemanya terungkap di depan umum, dia tidak bereaksi seperti ini. Tidak mungkin dia tidak terkejut dan terharu. Lagi pula, setelah melihat mata raksasa ini, dia bisa merasakan aura kepribadian yang mengejutkan terpancar darinya. Meskipun tidak sebanding dengan ibu merah, mata ini melampaui dewa yang tertidur dalam terlarang oleh sang abadi. Pada dasarnya, mata raksasa ini adalah seorang dewa. Hanya butuh sesaat bagi wakil gubernur untuk menyimpulkan identitas dewa ini. Kaisar roh kuno. Ia tak pernah menyangka bahwa kartu truf Su King adalah kaisar roh kuno. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ia antisipasi. Lagi pula,
Kaisar Roh Kuno telah disembunyikan begitu lama sehingga, jika bukan karena Linger, tidak mungkin Su King mengetahuinya. Dengan demikian, wakil gubernur itu menjadi terhuyung-huyung. Kemudian, tanpa ragu sedikit pun, dia melesat mundur, cahaya keemasan menyebar di sekelilingnya saat dia mencoba memulai teleportasi kembali untuk meninggalkan tempat yang mengerikan ini. Namun bagaimana mungkin Su King membiarkannya melakukan itu? Saat wajah wakil gubernur yang terluka mulai bergerak, dan bahkan ketika tubuh Su King ambruk, membuatnya merasakan sakit yang hebat, ia dengan hormat membungkuk di pinggang kepada Kaisar Roh Kuno. "Oh Kaisar Roh Kuno yang agung, aku dari generasi muda datang ke sini hari ini untuk mengantarkan makanan kepadamu. Tuan, ini adalah pembayaran pertama yang harus kubayarkan kepadamu atas aura takdir Roh Kuno itu. Setelah engkau selesai mencerna makanan ini, aku akan membawakanmu pembayaran kedua." Minat, mata Kaisar Roh Kuno yang besar tampak terkejut. Membesar, matanya menatap ke belakang Su King, ke arah wajah gubernur letnan yang terluka dan melarikan diri. Sebelumnya, perhatiannya terfokus pada Su King. Namun setelah mengalihkan fokus ke wakil gubernur, detak jantung seperti guntur surgawi memenuhi dunia Roh Kuno. Dek-dek, dek-dek, sungai dunia bawah bergejolak, hampir seperti air liur Kaisar Roh Kuno. Melonjak meluap dari tepiannya, air itu mulai menyebar dengan cepat ke segala arah. Kemudian tiba-tiba menghilang. Suara seperti air liur yang dihisap kembali ke dalam mulut bergema dengan cara yang menakutkan. Wakil gubernur, yang marah dan ketakutan, tak menahan diri saat melarikan diri, menyebabkan retakan menyebar di wajahnya yang babak belur. Cahaya keemasan menyelimutinya saat ia berlari seperti orang gila ke arah yang berlawanan. Cahaya keemasan itu mengenai Su King, menyebabkan tubuhnya semakin hancur. Di dalam dirinya, jari dewa itu meraung ke Stong Kuan dan melawan balik dalam upaya menyelamatkan tubuhnya. Sementara itu, cahaya keemasan yang terpancar dari Letnan Gubernur menjadi seperti duri tajam yang menusuk pusaran dan mencoba membuatnya berputar ke arah yang berlawanan, sehingga membuka jalan keluar. Namun, dalam keadaan Letnan Gubernur saat ini, dia akan menjadi santapan lezat bahkan bagi Ibu Merah, apalagi Kaisar Roh Kuno, yang telah kelaparan selama bertahun-tahun, dan hanya bisa menyerap jiwa-jiwa roh kuno lain yang secara acak tersandung ke hadapannya. Sungai dunia bawah hampir mendidih. Terlalu banyak air liur yang tidak bisa ditelan kembali, menyebabkan sungai itu naik ke udara dan melaju menuju pusaran. Kaisar Roh Kuno sangat lapar. Sementara itu, cahaya yang terpancar dari mata raksasa itu menerangi seluruh langit dan bumi. Celah yang coba dibuat oleh wakil gubernur itu runtuh di bawah tatapan Kaisar Roh Kuno. Celah itu digantikan oleh sungai dunia bawah, yang dengan cepat mengelilingi wakil gubernur tersebut. Terdengar suara menelan dari ujung sungai. Itu adalah suara yang menakutkan, penuh dengan keserakahan, kegembiraan, dan antisipasi. Dan suara itu mengerahkan gaya gravitasi yang menyeret Letnan Gubernur yang lezat itu ke bawah untuk dilahap. Ketika wakil gubernur menyadari dirinya sedang diseret ke bawah, wajahnya yang babak belur berkilauan dengan cahaya, dan dua tangan besar dari giok putih muncul. Tangan-tangan itu terulur untuk merobek sungai. Kekuatan zaman kuno melemah, gaya gravitasi berakhir sesaat, dan wakil gubernur berjuang untuk melarikan diri. Namun kemudian, denyutan agung kehendak ilahi bergema di seluruh dunia roh kuno. Di duniaku, tidak ada zaman kuno. Kehendak ilahi berdenyut dengan kekuatan ilahi dan dao yang sangat tirani, yang menyebabkan sungai dunia bawah kembali ke keadaan semula. Gaya gravitasi semakin kuat, dan wajah Letnan Gubernur yang retak tidak mampu menahannya. Retakan menyebar di permukaan wajahnya. Kedua tangan giok putih itu mulai hancur, mengirimkan pecahan-pecahannya ke sungai, di mana mereka dimakan oleh mangsanya. Wakil gubernur itu menjerit saat lebih banyak retakan menyebar di wajahnya yang terluka. Tanpa menahan diri, dia mencoba memancarkan lebih banyak cahaya keemasan. Saat dia mempertaruhkan segalanya, cahaya menyebar, memperlihatkan tato totem di wajahnya yang terluka. Totem itu selalu ada di sana, hanya saja tidak terlihat. Tetapi karena tekanan yang ditimbulkan oleh Kaisar Roh Kuno, totem itu terungkap. Di wajahnya terukir tato gambar kabupaten penyegel laut dari zaman kuno. Gambar itu tampak persis seperti versi yang telah berubah dari kabupaten tersebut dari luar. Itulah inti dari kembalinya Gubernur Letnan dari zaman kuno. Saat itu, sebelum meninggal,
ia menggunakan darah rakyat jelata untuk menato gambar itu di wajahnya. Kini semuanya terungkap di tengah lautan cahaya di sekitarnya. Wilayah penyegelan laut, yang dulunya merupakan tempat yang megah pada masa kerajaan Valet dan Qian, tampak seperti fata morgana. Ini bukan sekadar kekuatan zaman kuno. Ini adalah hasil dari semua rencana dan skema Gubernur Letnan untuk merebut sebagian waktu dari sungai zaman kuno dan menggabungkannya dengan wilayah penyegel laut yang ada untuk mengaktifkan tato di wajahnya dan membawa zaman kuno kembali ke masa kini. Dengan menggunakan berkat itu, dia mampu menekan sungai dunia bawah. Gelombang menerjang sungai saat mendekati titik kehancuran. Air di dalamnya mulai mengering dan menghilang. Wilayah penyegel laut dari zaman kuno muncul dalam cahaya keemasan, dan tampak seolah-olah dapat turun ke dunia roh kuno, menghalangi mulut Kaisar Roh Kuno, dan dengan demikian memberi kesempatan kepada Letnan Gubernur untuk melarikan diri. Di sini, semuanya adalah makanan. Kehendak ilahi bergema dengan malas, membawa serta sesuatu seperti perintah saat mendekati lautan cahaya. Wilayah penyegel laut kuno di lautan cahaya tak mampu bertahan, dan mulai memudar. Sungai-sungai di wilayah itu runtuh. Pegunungan ambruk. Suara gemuruh yang hebat menyebar saat jiwa-jiwa jahat tak berujung dari roh-roh kuno menerjang ke arahnya dengan keserakahan yang gila. Jiwa-jiwa itu tidak takut akan kehancuran saat mereka menyerbu lautan cahaya. Letnan Gubernur melawan balik, menghancurkan mereka dalam gelombang-gelombang besar, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Mereka menyerbu cahaya dengan kegilaan murni, turun ke wilayah penyegel laut kuno dalam sebuah pemandangan yang sangat mirip dengan apa yang telah terjadi sebelumnya di luar. Jiwa-jiwa jahat dari roh-roh kuno mulai melahap segalanya. Tanah, udara, makhluk hidup, semuanya menjadi sasaran. Lagi pula, kaisar mereka telah mengatakan bahwa semuanya adalah makanan. Gejolak sungai dunia bawah semakin memuncak. Melihat semua itu, wakil gubernur menghela napas. Sebuah bagian berbentuk tidak beraturan terlepas dari wajahnya yang retak saat ia menghela napas, yang kemudian berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melesat ke langit gelap. Dalam sekejap mata, berkas cahaya itu lenyap, dan suara gemuruh keras menggema yang mengguncang segala sesuatu yang ada. Pada saat yang sama, cahaya keemasan berkilat, memperlihatkan ujung pedang. Pedang itu terbuat dari emas, dan tampak seperti sedang menusuk menembus langit menuju negeri di bawahnya. Pedang itu mendarat di sebuah gunung di dunia roh kuno. Gunung itu runtuh, menampakkan pedang sepanjang 30.000 meter. Angin menderu dalam badai, dan jiwa-jiwa jahat yang tak terhitung jumlahnya meraung. Kaisar Roh Kuno tidak menghentikan pedang itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tak lama kemudian, potongan kedua terlepas dari wajah wakil gubernur yang hancur. Lalu potongan ketiga dan keempat. Potongan-potongan itu juga terbang ke langit, dan ketika menembus kanopi langit, gemuruh dahsyat bergema. Sebuah pedang emas sepanjang 30.000 meter kedua turun dan menusuk tanah, diikuti oleh pedang ketiga, keempat, dan kelima. Saat semakin banyak bagian wajah wakil gubernur yang hancur terlepas, wajah itu semakin mengecil, hingga akhirnya runtuh. Semua bagiannya mengapung ke atas. Sebanyak 33 bongkahan berubah menjadi 33 pedang. Langit bergetar saat pedang-pedang itu menancap ke tanah. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Cahaya langit meredup saat 33 pedang besar menancap ke tanah membentuk lingkaran kasar yang mengelilingi wajah yang hancur. Ke-33 pedang itu bersinar dengan cahaya keemasan, yang berubah menjadi benang-benang emas yang menghubungkan pedang-pedang tersebut. Itu adalah formasi mantra yang sangat besar dan mematikan. Di dalam formasi itu, 33 pedang bergemuruh, menyebabkan kekuatan zaman kuno mengalir ke arah mereka dari segala arah. Sungai dunia bawah berhenti mengalir, dan sesosok figur mulai terbentuk di tempat gubernur letnan baru saja menghilang. Kehendak ilahi Kaisar Roh Kuno bergema seperti guntur yang menggelegar di seluruh dunia roh kuno. Kata-kata itu dapat didengar dengan telinga dan dirasakan dalam pikiran dan hati. Bahkan jiwa pun akan gemetar sebagai respons terhadapnya. Itu adalah intimidasi dari tingkat kehidupan yang lebih tinggi, dan juga tekanan karena perbedaan kepribadian yang terlibat. Jari sang dewa menjadi kaku. Rasa takut menyelimutinya, yang dengan cepat berubah menjadi kesedihan dan kemarahan. Kehendak ilahi mengunci tubuh Suking yang terluka parah, menyebabkan dagingnya bergetar. Meskipun tubuhnya luar biasa, tubuhnya tetap hancur dengan cepat.
Lukanya semakin parah, dan kekuatan dewa yang tersisa tidak dapat membuatnya bertahan lebih lama lagi. Namun saat ini, Su King tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan lukanya. Dia harus bekerja keras untuk tetap tenang. Dia tahu betul bahwa dia tidak boleh melakukan apapun yang dapat membuat Kaisar Roh Kuno marah. Sebelum ia sempat berbicara, Kaisar Roh Kuno kehilangan kesabaran. Kehendak ilahi bergemuruh di langit gelap, dan sungai dunia bawah bergolak, menampakkan mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Sebuah kekuatan gravitasi tak terbatas meletus, seperti pusaran, yang menyapu ke arah Su King dengan keserakahan dan kerinduan. Su King menggigil saat sebagian dagingnya terkoyak, dan kekuatan hidupnya mulai tercerai-berai. Dari kepala hingga kaki, ia mulai membusuk. Di dalam dirinya, jari dewa itu meratap sedih saat jiwanya runtuh di bawah kekuatan gaya gravitasi. Jiwa itu berubah menjadi aliran energi hitam yang merembes keluar dari Su King, lalu mulai mengambil bentuk jari ilusi. Bagi jari dewa itu adalah proses yang menyakitkan. Emosi kesedihan dan kepedihan memenuhi jari itu saat ia meratapi keberadaannya yang sangat menyedihkan. Bagaimanapun, jari itu juga adalah dewa. Namun, wujud asli jari itu telah ditelan oleh Ibu Merah, dan sekarang tampaknya melarikan diri dari situasi ini adalah hal yang mustahil. Ia benar-benar tidak yakin apa yang sedang terjadi. Ia jelas memiliki otoritas ilahi untuk mengendalikan kemalangan, namun, ialah yang justru ditimpa kemalangan. Ia berjuang dalam kesetongkuan, tetapi semua usaha itu tidak menghasilkan apa-apa. Ia telah menjadi mangsa di mulut predator, dan perjuangan itu hanya membuat gigi-gigi predator itu menggigit lebih keras. Kabut jiwa lainnya muncul dari Su King. Dari kejauhan, kabut jiwa seorang dewa menyebabkan segala sesuatu di sekitar Su King bergelombang dan kabur. Aura seorang dewa kini mulai berdenyut dari jari di luar Su King, yang dengan cepat berubah dari ilusi menjadi nyata. Su King tetap diam. Kaisar Roh Kuno tidak hanya tertarik menyerap jari dewa, kekuatan hidup dan vitalitas dewa Su King juga ditarik keluar. Saat itu terjadi, kepribadian Su King menurun dari seorang dewa menjadi seorang kultivator biasa. Su King sama sekali tidak terkejut bahwa Kaisar Roh Kuno akan mengungkapkan niat jahat seperti itu. Dia dan Kaisar Roh Kuno tidak begitu akur, dan sedikit makanan tidak akan mengubah keadaan dalam hal itu. Itulah salah satu alasan mengapa dia tidak ingin menggunakan jimat jurang roh kecuali jika dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Mereka yang menantang singa melawan serigala akhirnya berjalan di tepi jurang, dan kesalahan sekecil apapun bisa berujung pada kematian mereka. Namun, berkat niat baik yang ditunjukkan sebelumnya, setidaknya Su King memiliki kesempatan untuk membela diri. Yang Mulia, katanya dengan tenang, apakah Yang Mulia puas dengan bunga yang saya bayarkan tadi? Kaisar Roh Kuno mengabaikannya. Kaisar tampak sepenuhnya fokus pada camilan yang sedang terbentuk di atas kepala Su King. Faktanya, Kaisar Roh Kuno bahkan tidak terlalu memperhatikan untuk mengekstrak kekuatan hidup Su King. Begitu menariknya mangsa yang manis itu. Melihat itu, jari sang dewa semakin terpuruk dalam keputusasaan. Saat bentuk jari itu semakin jelas, Su King sekali lagi berbicara, suaranya tanpa gejolak emosi apapun. Yang Mulia, yang Anda bayarkan bukanlah bunga gelombang kedua. Yang Anda bayarkan adalah sebuah alat yang perlu saya pinjam sementara dari Anda. Jika Anda mengambilnya kembali sekarang, saya tidak akan mampu membayar bunga lagi. Kata-kata Su King sebelumnya lenyap begitu saja, seolah-olah seperti lembu batu yang dilemparkan ke laut. Kaisar Roh Kuno sama sekali tidak menanggapinya. Namun kali ini, mata besar Kaisar Roh Kuno menatap Su King dengan rasa ingin tahu. Jiwa-jiwa jahat yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di udara, mengelilingi Su King dan berdenyut dengan keinginan jahat. Itu menjadi tekanan agresif yang menyebar ke area tersebut dan membebani Su King. Su King menatap mata raksasa itu dengan tenang. Dia mengabaikan fakta bahwa tubuhnya sedang runtuh, dan darahnya sendiri merembes kemana-mana. Sebelumnya, tingginya sekitar 90 meter, tetapi sekarang dia kembali ke ukuran orang normal, kecuali tubuhnya dipenuhi luka menganga. Yang Mulia, ada banyak makanan di luar. Tetapi tidak banyak orang yang bersedia mengantarkan makanan itu kepada Anda di sini. Bahkan, saya mungkin satu-satunya. Jika Anda menggunakan alat itu, dan saya juga, maka Anda tidak akan mendapatkan pembayaran bunga lebih lanjut. Ekspresi Su King menunjukkan kejujuran yang terbuka.
Dia tidak berbohong. Dia hanya mengubah kata-katanya ketika membahas siapa sebenarnya pemilik jari dewa itu, hanya untuk mempermudah komunikasi dengan Kaisar Roh Kuno. Dia yakin bahwa entitas seperti Kaisar Roh Kuno akan mampu merasakan ketulusannya. Dan dia benar. Kenyataannya adalah jari dewa itu telah berfungsi dengan sempurna pada saat kritis itu, memungkinkan Su King untuk mendekati wajah Gubernur Letnan yang terluka. Tanpa itu, dia tidak akan berhasil berteleportasi ke dunia roh kuno. Gaya gravitasi yang berasal dari sungai dunia bawah tiba-tiba berhenti. Meskipun begitu, suara menelan masih bergema di mana-mana. Meskipun terkendali, sensasi lapar dan rakus yang ditimbulkannya sangat mengerikan. Itu adalah sesuatu yang akan menimbulkan teror pada setiap makhluk hidup yang mendengarnya, dan akan membuat mereka merasa seperti makanan yang akan dilahap. Jari dewa itu sudah 80% selesai di atas kepala Su King. Ketika jari yang putus asa itu mendengar kata-kata Su King, dan menyadari bahwa dia mencoba melindunginya, ia merasakan kegembiraan dan kegugupan yang tak terlukiskan. Campuran perasaan kompleks itu membengkak di dalam jari, dengan cepat mengalahkan kebencian apapun yang dirasakannya terhadapnya. Bagaimanapun, ia tahu bahwa satu-satunya kesempatan untuk selamat dalam situasi ini terletak di tangan Su King. Saat melayang di udara, ia memancarkan sensasi persetujuan dengan kehendak ilahi. Mata besar Kaisar Roh Kuno tertuju pada Su King. Perlahan, semuanya menjadi sunyi. Suara menelan dan napas berat terbawa angin. Tak lama kemudian, gaya gravitasi yang mengunci Su King menghilang. Pusaran di sungai dunia bawah lenyap, dan sungai kembali ke keadaan normalnya. Ikatan pada jari dewa itu mengendur, memungkinkan jari itu terbang kembali ke dalam tubuh Su King. Setelah semua yang dialaminya, ia merasa nyaris lolos dari maut dan masih merasakan ketakutan yang tersisa. Karena tubuh Su King telah runtuh, mengakibatkan pengurangan besar vitalitas dewa, ia tidak tertarik untuk membuat masalah. Bahkan, ia merasa sangat kelelahan, dan sudah kesulitan berpikir jernih dan bahkan tetap terjaga. Pada saat yang sama, bahaya luar biasa yang dirasakannya di luar berubah menjadi benih kuat yang berakar di dalam dirinya. Yang ingin dilakukannya sekarang hanyalah kembali ke tempat yang familiar di D132. Ia terbiasa dengan lingkungan di sana, yang masuk akal mengingat sebagian besar hidupnya dihabiskan di sana. Dan itu adalah tempat yang aman dan tenang di mana ia bisa tidur dengan nyaman. Sementara itu, kehendak ilahi Kaisar Roh Kuno bergema. Pembayaran bunga selanjutnya harus berupa dewa yang cacat. Jika kau tidak datang dengan dewa yang cacat, maka kau tidak akan diterima di dunia ini. Saat kehendak ilahi bergema, sejumlah untaian jiwa berputar keluar dari jiwa-jiwa yang hampir jahat. Berkumpul di depan Su King, mereka berubah menjadi jimat. Itu adalah jimat jurang roh yang sama yang telah dihancurkan Su King sebelumnya. Dan sekarang, pergilah. Sebuah pusaran terbuka di belakang Su King. Di sisi lain pusaran itu terdapat jurang yang sama persis yang pernah dikunjungi Su King di wilayah roh kayu. Su King menatap pusaran itu, lalu jimatnya. Akhirnya, dia mendongak ke arah Kaisar Roh Kuno. Dia benar-benar terkejut. Sebelumnya dia mengira bahwa sebelum pergi, dia akan ditandai dengan simbol cap atau mantra perlindungan. Namun, di luar dugaan, itu tidak terjadi. Dia tidak berpikir itu sepadan. Selain itu, dia sepertinya tidak khawatir aku akan memanggil dewa lain di sini. Gabungkan itu dengan kegagalan wakil gubernur untuk memanggil Cruelmurk, kurasa itu berarti Kaisar Roh Kuno telah menyembunyikan dunia roh kuno bahkan lebih baik dari yang kubayangkan. Su King memandang sekeliling dengan penuh pertimbangan, dan tiba-tiba bertanya-tanya apakah dia benar-benar berada di dunia roh kuno yang sama seperti yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Mungkinkah tidak akan ada seorang pun yang dapat menemukan dunia roh kuno yang sebenarnya lagi? Meskipun demikian, Su King dapat merasakan sedikit keberanian dan keteguhan hati yang pasti dimiliki Kaisar Roh Kuno saat menaklukkan Yang Mulia Kuno. Sambil menggenggam tangan dan membungkuk, dia mengambil jimat itu lalu berbalik ke pusaran. Sebelum dia bisa masuk, kehendak ilahi Kaisar Roh Kuno sekali lagi bergema. Mengingat kau benar-benar membawakanku makanan enak, anak manusia, aku akan memberimu pengingat ramah. Lampu kehidupan di dalam dirimu telah memungkinkanmu untuk menonjol sebagai sosok yang cemerlang di tingkat rendahmu itu. Tetapi itu adalah gabungan yang rapuh. Itu tidak terbuat dari darahmu sendiri. Masing-masing dipenuhi dengan karma yang berbeda,
dan kau akan kesulitan menggunakannya untuk mencapai tingkat tertinggi. Suking berhenti di tempatnya dan menoleh ke belakang, menatap mata besar Kaisar Roh Kuno. Bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah itu, Yang Mulia? Bawakan aku makanan yang aku inginkan, dan aku akan memberitahumu. Setelah itu, mata besar itu tertutup. Suking mengangguk. Dia ingat kakak sulungnya pernah menyebutkan hal serupa, dan sekarang dia mendapatkan informasi yang sama dari Kaisar Roh Kuno. Setelah membungkuk untuk terakhir kalinya di hadapan mata besar Kaisar Roh Kuno, Suking memasuki pusaran. Suara gemuruh terdengar saat dia menghilang. Kemudian pusaran itu lenyap. Setelah Suking pergi, dunia Roh Kuno menjadi kabur. Tanah, langit, jiwa-jiwa jahat, para zombie, sungai dunia bawah. Semuanya lenyap seperti gelembung yang meletus. Seluruh dunia menjadi mutiara, yang kemudian jatuh ke kedalaman tak terbatas dari jurang roh. Setelah beberapa waktu, sebuah tangan layu dan berbintik-bintik muncul di kedalaman jurang roh. Tangan itu berdenyut dengan aura pembusukan saat mengulurkan tangan dan meraih mutiara itu. Sesaat kemudian, terdengar suara mengunyah. Tak lama setelah itu, terdengar desahan kepuasan. Enak sekali. Kuharap si bocah nakal itu membawa makanan enak lain kali. Soal rasanya yang lezat, aku akan menunggu sampai dia sedikit besar sebelum melahapnya. Nah, pangeran mahkota Valet dan Cian itu cukup menarik. Di dekat altar di puncak jurang roh, sesosok figur terlihat perlahan mendaki tebing. Luka-luka Suking memengaruhi kecepatannya. Namun, mengingat ia baru saja selamat dari maut, ia menemukan cukup energi dalam dirinya untuk terus bergerak. Perlahan tapi pasti, ia terus mendaki menuju puncak. Darah mengalir dari luka-lukanya, menetes di dinding tebing jurang roh. Suking menggertakkan giginya saat ia berjuang melawan gaya gravitasi jurang itu. Ia mengerahkan seluruh tenaganya. Sayangnya, terkadang ada hal-hal yang tidak akan pernah terjadi meskipun kita sangat menginginkannya, dan demikian pula, banyak hal yang akan terjadi meskipun kita sangat tidak menginginkannya. Suking merasa dirinya perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Dia tidak mau, tetapi dia sangat kelelahan, dan fisiknya sangat lemah, sehingga ketidaksadaran perlahan mulai menyelimuti pikirannya seperti gelombang pasang. Penglihatannya kabur, dan kegelapan mulai menyelimuti segalanya. Namun kemudian, nyaris saja, ia melihat sesosok figur berbaju putih berlari ke arahnya.